Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Sopyan Hanif MPD. Yang saya hormati Ibu Hajah Dr. Widya Stuti MPD. Dan tidak lupa teman-teman Porbe seangkatan tahun 2019 yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan dengan judul Sejarah Penjas. Berikut yang akan saya sampaikan. Ada beberapa indikator yang akan saya sampaikan khususnya dalam sejarah Penjas adalah yang pertama tentang pendidikan jasmani olahraga pada zaman penjajahan. Yang kedua adalah pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman kemerdekaan. Yang ketiga adalah mempersiapkan Pekan Olahraga Nasional ke-1. Yang keempat adalah pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman Orde Baru tahun 1968 sampai tahun 1998. Dan yang terakhir adalah pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah dari masa ke masa. Pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman penjajahan. Sejak kejatuhan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi, ternyata di sini adalah orang-orang Eropa lah yang pertama kali untuk melakukan koordinasi langsung dari tempat asalnya, yaitu dari Indonesia. Orang-orang Eropa inilah yang pertama kali yang datang ke Indonesia. Setelah orang-orang inilah, orang-orang Eropa langsung disambut lagi, disusul lagi oleh bangsa Spanyol, oleh Belanda dan Inggris. Setelah itu lanjut baru kekuasaan Belanda di Indonesia. Nah, ini kekuasaan Belanda di Indonesia. Keolahragaan di Indonesia yang dibawa oleh Belanda. Ternyata pada abad zaman dulu Belanda ini selain menjajah kita, sudah di bidang olahraga pun mereka selalu update. Di sini pada permulaan abad ke-19 masuk perkembangan olahraga sistem Jerman yang diciptakan oleh John John Friedrich Metz tahun 1759 sampai 1839 di negeri Belanda. Sangat luar biasa sekali dengan adanya sistem Jerman diciptakan oleh John ya. Setelah itu baru ke negeri Belanda. Selanjutnya di sini ada tentang pokok-pokok dari sistem Jerman itu adalah sebagai berikut. Ada beberapa indikator. Yang pertama itu adalah ada sistem Jerman adalah hasil dari John Spitz ya, dan Maul yang mengambil dasar dari Metz. Yang kedua adalah ada pangkal tolak, kerjanya sistem ini adalah kemungkinan bergerak. Yang ketiga adalah ada sifat sistem Jerman. Yang keempat adalah ada tanda-tanda penting dalam sistem Jerman. Dan yang kelima adalah susunan penjelasan. Oke, itu tadi pendidikan jasmani di Belanda. Dan sekarang pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman kemerdekaan. Nah, ini pada zaman kemerdekaan pada tahun 1945 sampai ke 1967 dengan adanya diproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Di sini ada gerakan-gerakan keolahragaan mengambil babak baru dalam sebuah pemerintahan dan Kementerian Pendidikan dan Pengajaran. Pengajaran mempropagandakan penyelenggaraan latihan dan rehabilitas fisik dan mental. Nah, di sini ada penjajahan kolonial pada saat zaman Belanda dengan Jepang. Penyelenggaraan olahraga di sekolah-sekolah mulai
gagalkan. Nah, pada tanggal 19 Agustus 1945 terbentuknya kabinet pertama dalam Kementerian Pendidikan Pengajaran, diadakan suatu lambang yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurusan di bidang keolahragaan khususnya di sekolah, yaitu di Inspeksi Pendidikan Jasmani. Selanjutnya ada Inspeksi Pendidikan Jasmani adalah organisasi di bawah Jawatan Pengajaran. Nah, di sini barulah terbentuk pada tahun 19 Agustus itu adalah sudah mulai kementerian-kementerian pendidikan sudah mulai update, sudah mulai merencanakan ya mengurus di bidang-bidang keolahragaan khususnya di bidang sekolah. Pada tahun 1947 di sini adalah Polri mengadakan hubungan dengan Menteri Pembangunan dan Pemuda Wikana. Nah, berkat bantuan sekretaris menteri tersebut, Polri pun akhirnya dapat mengembangkan organisasi lain. Salah satunya ada membangun kembali cabang-cabang olahraga yang tersebar dan bercerai-berai, artinya merapikan kembali yang tadinya sudah berantakan dan yang lainnya. Yang ketiga, membentuk organisasi induk cabang olahraga yang belum tersusun, dibentuk kembali agar tertata, agar sistematis, agar bisa direncanakan nanti yang akan datang. Selanjutnya, poin ketiga ada menerbitkan majalah pendidikan jasmani dengan simbol obor menyala dan 5 gelang. Ini adalah sejarah-sejarah. Nah, yang selanjutnya ini tentang untuk mempersiapkan pekan olahraga nasional ke-1, di mana saja itu. Malam peresmiannya adalah yaitu di Polri bulan Januari pada tahun 1947. Di sini diresmikan oleh Presiden Soekarno sekaligus melantik Komite Olimpiade Republik Indonesia. Jadi sebelum ke KONI ternyata pada saat zaman dulu yaitu namanya KORI, Komite Olimpiade Republik Indonesia. Nah, sebagai ketua ditunjuk Sultan Hamengkubuwono. Ya, jadi ini pada pertama ditunjuk oleh Presiden Soekarno. Ya, dan wakilnya adalah Koes Margono dan Somali Prawirodiro. Ya, Polri di sini mempunyai sebuah tugas dan amanah khususnya di bidang keolahragaan yang kaitannya yaitu adalah fokus bagaimana untuk memajukan keolahragaan khususnya di Indonesia sendiri. Ini tentang mempersiapkan Pekan Olahraga Nasional ke-1. Selanjutnya tentang tahun 1962 dengan keputusan Presiden nomor 131 tahun 1962 dibentuk Departemen Olahraga yang diberi tugas pokok khususnya untuk mengatur, mengawasi, membimbing dan di mana perlu menyelenggarakan agar terbentuk organisasi-organisasi itu tertata, sistematis, terkoordinir dan biar berjalan dengan lancar. Nah, inilah kisah lahirnya POM di Yogyakarta ya. Dengan POM berikutnya sampai POM terakhir ya di Palembang. Mari kita tahun berapa saja di sini dilihat. Untuk POMI pada waktu 19 sampai 26 Desember 1951 bertempat di Yogyakarta. Yang kedua, POM kedua tanggal 12 sampai 19 Oktober 1952 yaitu bertempat di Jakarta. POM ketiga 17 sampai 24 Juni 1956 bertempat di Bandung. Ya, POM keempat, kelima, keenam. Baik, terima kasih sampai di sini untuk presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang selama saya menyampaikan kurang berkenan di teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf dan jangan lupa salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Sekian dari saya, bila topik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.